Shalom, oras manita salutna, kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 11 ayat 1, 2, dan 4. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Hati damai dan senang.
Tuhan bagi kita, yaitu hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar,
aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita puji Tuhan. Puji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini terambil dari Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Kita membacanya secara responsoria. Di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Mari berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pujian Kor Remaja.
Kita puji Tuhan. Betapa rindu hatiku menanti hari Tuhan, kapankah tiba waktumu melawan kami Tuhan. Kami tekun menantimu, kami tetap setia mengingat firman Tuhan. Ya Tuhan, datanglah segera, masuk di hati kami, jadikan kami selamanya baik-Mu diri kami. Sempurnalah kesukaan di saat Tuhan datang, di Kau kami muliakan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pujian Kor Naposobulung.
Kita mendengar Warta Jumat. Warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu 9 Juli 2023. Yang pertama, Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, dengan topik minggu mencintai hukum Allah. Dalam bahasa Batak, makalo mohon patik ni debata. 2. Anak lahir. Pada hari Senin 3 Juli 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan di keluarga S. Yanturi SPD, Inang YH Boru Marpaung dari wilayah 3. Marilah kita mendoakan agar anak dan orang tuanya semakin sehat. 3. Kebaktian wilayah. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah pada hari Selasa 11 Juli 2023 masuk pukul 19.00 WITA di Gereja HKBP Tamarunang. Diharapkan kepada kehadiran Parhalado dan keluarga serta jemaat wilayah 1, 2, dan 3 mengikuti ibadah tersebut. Setelah ibadah dilanjutkan dengan sermon Parhalado pukul 20.00 WITA. 4. Baptisan Kudus. Gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus pada hari Minggu 16 Juli 2023 yang akan datang. Bagi orang tua yang berencana membawa anaknya dibaptis, diharapkan kehadirannya pada hari Selasa 11 Juli 2023 jam 18.00 WITA di gereja ini untuk bimbingan baptisan. 5. Rapat seksi AMA. Hari ini gereja akan mengadakan rapat seksi AMA setelah ibadah minggu. Kiranya semua AMA gereja kita mengikuti rapat tersebut yang bertempat di ruang sekolah minggu. 6. Basar makanan Panitia Retreat Remaja dan Naposo Bulung. Panitia Retreat Remaja Naposo Bulung mengadakan basar makanan berupa bihun goreng dengan harga Rp25.000 per porsi. Mari kita ikut mendukung kegiatan tersebut dalam rangka pencarian dana Retreat Remaja Naposo Bulung ke Toraja di bulan Agustus yang akan datang. 7. Mengumpulkan persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk operasional gereja kita. 8. Penambahan organis gereja dan song leader. Mulai hari ini, Alpin Modret si Mare-Mare menjadi organis gereja kita dan Nyonya Kasih Tompul SE Arta Anggrieni Boru Sinaga SE menjadi song leader di gereja kita. 9. Sabtu Ceria. Gereja akan melaksanakan ibadah Sabtu Ceria anak sekolah minggu pada hari Sabtu 15 Juli 2023 masuk pukul 17.00 WITA di rumah Sitong Gabrielo Sitorus dan Tiroi Etanael Sitorus yang beralamat di Jalan Geraha Dahlan, Residen Jalan Bakung 3, Blok C nomor 4 Suriang. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu mengikuti kegiatan tersebut. 10. PA Remaja Naposo Bulung. Gereja akan melaksanakan PA Remaja Naposo Bulung pada hari Sabtu 15 Juli 2023 masuk pukul 19.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran semua remaja Naposo Bulung gereja kita mengikuti kegiatan tersebut. 11. Pesanan baju anak sekolah minggu. Dalam rangka kegiatan sekolah Injil liburan atau SIL gereja kita, panitia menyediakan baju kaos dengan harga Rp60.000 untuk ukuran anak sekolah minggu dan Rp65.000 sampai Rp75.000 untuk ukuran orang tua. Bagi yang sudah memesan dipersilakan membayar ke guru sekolah minggu. 12. Pesan rapat pendeta. Tona Rapot Perdita HKBP Distrik 10 Indonesia bagian Timur. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur dengan perantara pendeta resort dan pimpinan jemaat di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas berjalannya rapat pendeta HKBP Distrik 17 Indonesia Timur pada tanggal 4 sampai 5 Juli 2023
bertempat di HKBP Surabaya. Rapat pendeta berlangsung secara tatap muka dihadiri oleh 38 orang dan online dihadiri oleh 11 orang. Rapat pendeta ini dilaksanakan dengan tema Pendeta HKBP proaktif menghadirkan kebaikan bagi semua. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Dengan subtema, Pendeta HKBP berkomitmen memperbarui diri untuk secara profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Rapat pendeta bersama-sama menggumuli 1. Tantangan pelayanan, yakni luasnya medan pelayanan Distrik 17 Indonesia bagian timur dan sosio-kultural yang majemuk. Gereja HKBP berdiri dan berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Karena itu dibutuhkan pendekatan pelayanan di mana cara pandang terhadap orang-orang di luar gereja sebagai saudara perlu turut merasakan kehadiran gereja dan kerajaan Allah. 2. Isu-isu teologi yang berkembang saat ini seperti isu lingkungan hidup, SARA, gereja, dan politik dan lainnya. Gereja harus terus-menerus menyuarakan berita keselamatan di tengah-tengah warga jemaat serta bertindak tentang penyelamatan lingkungan. Pelayanan gereja juga harus bergerak melampaui batasan-batasan suku, agama, ras, dan antar golongan sehingga kehadiran gereja menjadi perekat di tengah-tengah masyarakat. Gereja hadir dan terlibat dalam politik gagasan untuk menyuarakan tentang hak dan tanggung jawab masyarakat. Namun gereja tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak boleh memberi dukungan politik kepada oknum atau partai politik atas nama gereja. 3. Agar warga jemaat untuk menggunakan hak politiknya secara jujur dan adil. Secara khusus tahun 2024 pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. 4. Semakin banyaknya perbedaan pelaksanaan tata ibadah atau liturgi, maka para pendeta menggumuli kembali tentang keseragaman pelaksanaan pelayanan peribadahan di distrik ini, sehingga pelaksanaan tata ibadah tidak berbeda-beda di seluruh gereja yang ada di distrik ini. Demikianlah tona rapat pendeta distrik kami sampaikan kepada kita semua. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan pelayanan di dunia ini. Surabaya, 5 Juli 2023, Pareses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul MTH ditandatangani. Pesan rapat Sinode Distrik. Tona Sinode Distrik HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur dengan perantara pendeta resok dan pimpinan jemaat di tempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja atas berjalannya Sinode Distrik HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2023 bertempat di HKBP Surabaya. Sinode Distrik berlangsung secara tatap muka dihadiri oleh 40 orang dan online dihadiri 4 orang. Sinode Distrik ini dilaksanakan dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Dengan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sinode Distrik bersama-sama menggumuli 1. Tantangan pelayanan, yakni luasnya medan pelayanan Distrik 17
dan sosiokultural yang majemuk, kita membutuhkan penambahan tenaga pelayan penuh waktu untuk menjangkau pos-pos pelayanan yang baru berdiri. Sebagai gereja yang berdiri di tengah-tengah masyarakat majemuk, kita membutuhkan pendekatan pelayanan yang dapat diterima masyarakat sehingga mereka dapat merasakan kehadiran gereja dan kerajaan Allah. 2. Orientasi pelayanan tahun 2024 HKBP, yakni tahun oikumene inklusif, di mana gereja harus membuka diri, melebarkan jangkauan pelayanannya tanpa kehilangan jati dirinya. Gereja tampil bersama-sama yang lain membangun pelayanan di tengah-tengah masyarakat. 3. Pelaksanaan sentralisasi keuangan telah berlangsung dengan kesungguhan setiap jemaat mengirimkan persembahan ke BPSK. Meskipun pencapaian belum maksimal, kita perlu bersama-sama meningkatkan kehadiran warga jemaat dalam setiap kegiatan pelayanan gereja. 4. Wilayah pelayanan di distrik ini cukup luas dengan tingkat biaya hidup yang berbeda-beda. Karena itu, agar setiap gereja melaksanakan pemberian tunjangan lokal atau nomenklatur yang telah diaturkan di distrik ini sebagai bentuk dukungan pelayanan bagi para pelayan penuh waktu. 5. Meminta kepada Eporus agar mengirimkan surat penggembalaan kepada seluruh jemaat tentang pemilihan umum tahun 2024, supaya seluruh warga jemaat memiliki pegangan dan cara pandang benar tentang pesta demokrasi. Demikianlah Tona Sinode Distrik ini kami sampaikan kepada kita semua. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa menyertai dan membimbing kita semua dalam perjalanan pelayanan di dunia ini. Surabaya, 7 Juli 2023, Pareses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul MTH ditandatangani. (14) Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Augusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. MU Hutagalung, perawatan di rumah. Situa Ade Siregar, perawatan di rumah. Sitong Gabrielo Sitorus, perawatan di rumah. JC EP Susada Hagabean Sihombing, perawatan di rumah. SR Pasaribu, perawatan di rumah. 15. Jemaat yang berulang tahun. Majelis dan jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 Juli. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Artesia Juliana Saragi, 3 Juli, wilayah 2. RE Borsitepu SE, wilayah 3. S. Sianturi SPD, 4 Juli, wilayah 3. Mutiara Nauli Simanjuntak, 4 Juli, wilayah 3. Kejora Julia Simanjuntak, 5 Juli, wilayah 3. Monika Boru Panjaitan BSC, 9 Juli, wilayah 2. Jepan Etelin Clement Sumbayak, 9 Juli, wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 3 sampai 9 Juli. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga L. Pasaribu B. Boru Hutagaul, 3 Juli, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 17. Jemaat yang datang dalam ibadah. 1. Minggu 2 Juli 2023, Gereja HKBP Tamarunang 156 orang. Minggu 2 Juli 2023, Sekolah Minggu 55 orang.
Jumat 7 Juli 2023, kebaktian wilayah 3 di keluarga Amang T. Simanjuntak SE, Dr. YSW Boru Huta Barat SPA, 61 orang. 2. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan kedua. Dimanapun berada, Yesus memanggilmu mencari manusia yang hilang pergi jauh. Wanita maupun pria, semua manusia yang dan yang muda, yang jauh darinya, mereka dibaptiskan, ibadahnya penuh tunjukkan kesalehan dan rajin bertemu. Namun hati mereka jauh dari Tuhanku, firman-Nya diabaikan, dan Yesus penebus.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita buka Alkitab pada hari ini yang tertulis surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 7 ayat 15 sampai 25. Roma 7 ayat 15 sampai 25, beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita pernah melihat ada di suatu gambar atau film yang menunjukkan ada seseorang, di kanan kirinya malaikat berbaju putih, sebelah kirinya malaikat berbaju hitam. Sebelah kanan malaikat berbaju putih, sebelah kiri malaikat berbaju hitam. Ketika seseorang ini mau melakukan sesuatu, entah itu mau bertindak atau mengambil keputusan dalam hidupnya, malaikat berbaju putih membicarakan hal yang baik, sedangkan malaikat berbaju hitam membicarakan hal yang tidak baik. Kedua kanan dan kiri ini, kedua sisi ini
selalu bertentangan. Ini mengatakan yang baik, ini mengatakan yang tidak baik. Dan seseorang itu bingung mana yang harus didengar. Apakah mendengar malaikat yang berbaju putih yang mengatakan yang baik, atau mendengar malaikat yang berbaju hitam yang mengatakan yang tidak baik? Itulah yang dilakukan oleh Paulus dalam khotbah ini. Paulus bingung karena dalam hatinya itu seperti ada dua pertentangan, antara yang putih yang baik dan antara yang hitam yang jahat atau dosa yang sering disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi seolah-olah aku tidak mampu. Bahkan aku melakukan yang tidak aku ingini, yaitu berbuat yang tidak baik. Ketika Paulus mengatakan hal yang demikian, Paulus mengatakan bahwasannya kalau dosa itu sudah menguasai hidup manusia, maka dosa itu akan menjadi raja dan dia akan berkuasa atas hidupmu dan engkau tidak akan mampu keluar dari dosa itu. Jika kita memilih malaikat yang berbaju hitam itu seperti ilustrasi tadi, memilih dosa, maka dosa itu akan menguasai hidupmu. Dia seperti penyakit kanker yang sudah stadium 4 yang sangat kritis, yang sudah menyebar ke berbagai organ tubuhmu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang saya lakukan, apapun yang kita lakukan, kalau dosa itu sudah menguasai hidupmu, maka hidupku sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sedikit saja Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan memberikan peluang kepada dosa itu, maka perkataanmu pun, perbuatanmu pun, yang engkau lihat pun, yang kau pikirkan pun, dalam hatimu pun sudah dipenuhi dengan hawa nafsu dunia dan dosa itu. Kalau sedikit saja kita memberi kesempatan kepada dosa itu mengintip dan dia masuk dalam hidup kita, seperti itulah yang digambarkan Paulus Bapak Ibu, seolah-olah dia tidak mampu keluar dari situ. Paulus bukannya kalah dengan dosa, bukan. Paulus mau mengingatkan kita betapa bahayanya kalau kita memberikan kesempatan kepada si jahat. Betapa bahayanya kita memberikan kesempatan kepada dosa dan kejahatan itu. Sedikit pun kita kasih kesempatan, maka dia akan menguasai hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang jauh daripada Tuhan, maka orang itu tidak mampu melawan dosa. Kalau tidak pernah dia dekat dengan Tuhan, tidak pernah dia berdoa kepada Tuhan, tidak pernah dia datang beribadah kepada Tuhan, dosa sekecil apapun maka dia akan takluk kepadanya. Itu ciri orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang tidak pernah mau bersekutu dengan Tuhan. Manang dia paru kilo di bekasa rohana itur marungut-ungut, itur madadi dakkeya betarida dia kapar sauran nabe dia. Kalau dia tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk itulah Paulus mengatakan di ayat 24, aku manusia celaka. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa Paulus mengatakan aku manusia celaka? Karena upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Hukum Romawi mengatakan begini. Hukum Romawi, siapa orang yang sudah divonis bersalah, tidak mungkin dia akan dilepaskan. Tidak mungkin ada grasi sama dia.
Tidak mungkin ada pemotongan hukuman sama dia. Tidak mungkin dia akan dibebaskan dari hukumannya, tidak mungkin, itu hukum Romawi. Jadi kalau orang Romawi dulu, siapa yang sudah divonis bersalah, maka langsung dieksekusi. Tidak ada nota pembelaan, tidak ada itu. Langsung hukuman mati, langsung tembak atau disalibkan. Di penjara 20 tahun, langsung masukkan di penjara 20 tahun. Tidak ada cerita pembela-belaan, tidak ada itu. Itu makanya Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Celakalah aku karena dosa ini. Siapakah yang mampu membebaskan aku? Menurut hukum Romawi tidak mungkin dia bisa lepas. Tetapi syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ternyata hukum Romawi yang mengatakan siapa orang yang bersalah akan dihukum dan tidak bisa dilepaskan, itu dihancurkan oleh hukum Tuhan. Tuhan mampu melepaskan orang yang bersalah sekalipun. Dilepaskan Tuhan dari maut. Itu makanya Paulus melihat hanya Yesuslah yang mampu melepaskan manusia dari dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berperang, saya katakan berperang tanda kutip ya, ketika kita berperang mendengar suara hati antara yang baik dan yang jahat, kan sering itu bergejolak dalam hatimu, bukan? Sering bergejolak dalam hati kita. Tolema manakku maho, tolema margabus maho, tolema ulahon manasositong. Ini bergejolak dalam hati kita. Bagaimana Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mencuri? Apakah aku harus berbohong? Apakah aku harus melakukan hal yang tidak baik? Ketika bergejolak dalam hatimu, itulah perperangan batinmu. Perperanganmu dalam batinmu, dalam hidupmu. Sampaikan pada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan, supaya tindakanku, perkataanku, pikiranku, apa yang kulihat dalam hatiku, apa yang aku putuskan tidak salah. Sekuat apapun hidupmu Bapak Ibu, sehebat apapun kau, sekaya apapun kau, sepintar apapun kau, kalau tidak bersama Tuhan kau akan kalah. Tidak ada cerita itu. Kalau saudara tidak bersama Tuhan, kalah. Oleh karena itu Tuhan yang menguatkan kita. Selemah apapun saudara, setidak pintar bagaimanapun kita, kalau engkau bersama Tuhan, engkau menang. Saudara akan menang dalam peperangan itu. Kalau kita mau bersama Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Entah itu pikiranmu, entah itu sifatmu, entah itu kepribadianmu, entah itu dalam hatimu, entah itu karaktermu. Kalau engkau bersama Tuhan, kau akan menang. Itu sebabnya Bapak Ibu, pulang dari gereja ini nanti, selamat berperang, selamat memilih. Mungkin kita akan jatuh ke dalam dosa, tapi ingat kepada Tuhan, supaya kita tetap dimenangkan oleh Dia. Mungkin kita akan goyah, mungkin kita akan bingung, mungkin kita akan gugup, mungkin kita akan takut, tapi ingat, Roh Kudus sudah ada dalam hatimu. Sama seperti Paulus tadi, aku manusia celaka, tetapi aku bersyukur kepada Tuhan yang menguatkan aku. Tuhan yang mampu menguatkan saudara dalam pekerjaanmu, dalam pendidikan adik-adik kami mahasiswa SMA, SMP, SD, dalam profesimu, dalam perusahaanmu. Tuhan yang menguatkan saudara mengambil keputusan dan bertindak dan berkata, biar semua yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan toh. Yang terakhir, Paulus di sini betul-betul orang yang low profile, orang yang rendah hati. Aku adalah
manusia yang berdosa. Aku ingin berbuat baik, tapi aku tidak mampu. Kalau kita hitung kata aku itu banyak sekali. Aku. Dari ayat 15 itu aku. Tapi akunya si Paulus itu mengarah kepada kerendahan hati. Aku manusia hina, aku manusia berdosa, aku manusia yang tidak tahu apa-apa. Akunya si Paulus bukan kesombongan, tetapi betul-betul dia orang yang rendah hati. Betul-betul dia orang yang pasrah. Betul-betul dia orang yang tidak mampu. Betul-betul dia melihat bahwasanya dia tidak mampu bersama Tuhan. Itulah keakuan si Paulus yang menunjukkan dia rendah hati. Berbeda dengan keakuan zaman ini. Keakuan zaman ini menunjukkan siapa aku, who am I. Menunjukkan keakuan mengarah kepada kesombongan. Tetapi keakuan Paulus, dia rendah, low profile itu. Makanya ketika Paulus merendahkan hatinya, disitulah dia ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Ketika kami memasuki kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, kadang bergejolak antara sisi baik dan sisi buruk yang ada dalam hidup kami. Kadang kami bingung mau memilih mana yang harus kami lakukan, mana yang harus kami katakan, mana yang harus kami putuskan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin jemaat-Mu HKBP Tamarunang agar tidak salah berkata, agar tidak salah bertindak, agar tidak salah memutuskan. Karena Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang mengajari, Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mampu menang di tengah-tengah perperangan iman dalam hidup kami. Kuatkanlah jemaat-Mu Tuhan, agar tidak jauh daripadamu, tetapi selalu ingat akan Roh Kudus yang telah menguasai hati dan pikiran kami. Dosa bagaimanapun itu tidak akan mampu lagi untuk memisahkan kami dari Engkau, karena Roh Tuhan sudah menguasai hidup kami. Roh Tuhan yang mengendalikan kami. Untuk itu kami memohon kepadamu Tuhan, seluruh pekerjaan jemaat-Mu ini, seluruh usaha, perusahaan mereka, bisnis mereka, apapun profesi mereka, kami hanya menyerahkan ke hadapan-Mu Allah yang Maha Tinggi. Kiranya Tuhan memberkati semua pekerjaan kami, pekerjaan jemaat-Mu, menjadi berkat bagi mereka dan menjadi berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, kami memohon kepada jemaat HKBP Tamarunang yang bergumul di tengah-tengah keluarga, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, keluarga yang tetap berserah dan memohon, meminta permohonan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Kasihanilah mereka Tuhan, jangan tinggalkan mereka, kuatkan, teguhkan iman, agar mereka tetap optimis dan percaya dan yakin akan penyertaan-Mu. Kami juga mendoakan kepada anak-anak kami sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi yang memasuki suasana yang baru dalam semester yang akan mereka ikuti di minggu depan. Banyak kebutuhan orang tua untuk membiayai sekolah anak-anak, tapi kami yakin Tuhanlah yang memberkati seluruh pekerjaan jemaat-Mu ini,
agar mampu untuk membiayai perkuliahan, membiayai sekolah, biaya pendidikan, sehingga anak-anak kami, anak-anak mereka, anak-anak jemaatmu kelak menjadi anak yang berguna bagi negara, bagi gereja, bagi masyarakat, kebanggaan bagi kami orang tua. Berkati para ama ina lansia jemaatmu ini, kuasa Tuhan yang tetap hidup bersama dengan mereka. Sertai mereka dan sembuhkan bagi jemaatmu yang sedang sakit, yang sudah tertulis dan terbacakan di warta jemaat tadi, yang dirawat di rumah. Kami yakin Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang memberikan pengharapan kepada jemaatmu tersebut. Kami mendoakan kepada jemaatmu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Kebahagiaan mereka juga kebahagiaan kami. Untuk itu kami bermohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka yang bersukacita merayakan ulang tahun. Kami bersyukur di tengah-tengah gereja ini Tuhan memberikan satu orang anak perempuan kepada keluarga Supandang Sianturi dan Inang Yeha Boru Marpaung di hari Senin yang lalu. Tuhan, kami mohon kiranya anak mereka dan orang tuanya juga diberikan kesehatan daripada Tuhan, cepat pulih, cepat sehat, dan Tuhan jaga keluarga ini, dan Tuhan juga berikan rezeki. Banyak kegiatan gereja 1 minggu ke depan dalam kegiatan kategorial, untuk rapat ama, untuk Sabtu ceria, untuk PA remaja Naposobulung, dan bagaimanapun kegiatan kami di gereja ini, Tuhan kiranya menyertai kami sehingga kegiatan demi kegiatan bisa kami laksanakan dan berdampak positif untuk memajukan iman kami. Kami juga bersyukur sudah terlaksananya rapat pendeta di HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur dan rapat atau sinode distrik. Biarlah hasil yang dilaksanakan itu dapat membawa kemajuan pelayanan di tengah-tengah Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, kabupaten dan kota. Banyak cakupan pelayanan di distrik ini. Tuhan yang menguatkan hamba-Mu Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur dan para pelayan dan jemaat bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat yang memberikan persembahan tahunan, ucapan syukur dan perpuluhan yang sudah tertulis dalam warta keuangan di minggu ini. Tuhan memberkati mereka yang memberikan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengar permohonan kami, seruan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan amplop ke depan. Aku datang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.